Oke, selamat pagi teman-teman kelas ekstensi. Berikut adalah video untuk pertemuan terakhir kita ya sebelum UAS, di pertemuan ke-10, di mana temanya yaitu kepuasan dan komunikasi kerja. Di mana ya tentunya kita kan mata kuliah HRM ya, Human Resource Management. Goalnya sebetulnya kepuasan kita atau perusahaan dalam melakukan pekerjaannya ya. Kalau karyawan tentu kepuasannya ketika merasa diterima, ketika gajinya cukup, dan juga side effect-nya komunikasi kerja menjadi lebih sinergi dan lebih smooth ya antar departemen, entah itu vertikal atau horizontal. Nah, jadi target pemahaman kita yaitu ada pengertian dan teori kepuasan kerja, faktor yang mempengaruhinya apa, pengertian dan bentuk komunikasi, dan persiapan serta prinsip komunikasi. Di mana kepuasan kerja tentu perlu mendapat perhatian khusus ya teman-teman. Karena namanya kepuasan setiap orang bisa beda-beda. Ada yang puas dari secara nominal, ada yang puas dari ketika teman-teman sekitarnya oke, lingkungannya, ada yang puas ketika atasannya oke. Jadi itu adalah suatu perasaan ya teman-teman yang dimiliki oleh setiap karyawan terhadap pekerjaannya, di mana perasaan tersebut akan berpengaruh terhadap motivasi dan produktivitas dari karyawan. Ini ada teorinya, sebetulnya ada diagram, dari Abraham Maslow ya, yang diagram kebutuhan manusia itu masuk juga sebetulnya. Itu kebutuhan tertinggi dari manusia adalah bukan lagi sandang pangan, bukan lagi sandang pangan papan, tapi yaitu aktualisasi diri, di mana itu bisa diterapkan juga di tempat pekerjaan. Ketika karyawan, eh, teman-teman semua dan saya juga merasa bisa beraktualisasi diri dengan baik, maka itu pun akan meningkatkan kepuasan kerja yang endingnya tentu meningkatkan produktivitas kita. Nah, memang secara teori saya jabarkan menjadi 4 aja ya, di mana pertama ada teori perbedaan, yaitu merupakan teori untuk membandingkan kepuasan kerja yang diharapkan antara aktual kepuasan yang ada. Ini terjadi pada teman-teman karyawan baru, biasanya ekspektasinya tidak sebanding atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangannya, sehingga menjadi tidak puas. Padahal namanya ekspektasi kan memang tidak bisa kita harapkan 100% ya teman-teman. Pasti akan ada deviasi yang terjadi ketika memang di dunia kerja. Harapan kita mendapat gaji sekian, ternyata saat masuk dipotong oleh BPJS, dipotong iuran serikat, dipotong iuran koperasi, dan lain-lain. Akhirnya terjadilah perbedaan tersebut. Adanya ketidaksamaan antara ekspektasi dan aktual kondisinya. Kemudian ada teori keadilan, di mana di teori ini menganut bahwa karyawan akan merasa puas atau tidak tergantung pada tingkat yang dia rasa adil dengan membandingkan dia dengan rekan lainnya. Banyak faktornya juga, bisa jadi secara nominal, bisa jadi secara perlakuan kerja, bisa jadi secara beban atau load pekerjaannya. Namun yang ditekankan adalah ketika karyawan tersebut merasa dizolimi ya, atau tidak adil nih. Partner sebelah saya dapat eh, pekerjaannya lebih banyak, lebih sedikit, sorry. Kerjaan saya lebih banyak, tapi gaji kita sama. Maka akan membuat stigma ketidakadilan bagi karyawan tersebut. Namun perlu digarisbawahi, untuk teman-teman yang sudah bekerja, pasti sudah tahu bahwa gaji atau nominal adalah hal rahasia atau konfidensial. Karena untuk mencegah konflik-konflik yang tidak dibutuhkan di area lingkungan kerja ya teman-teman. Nah, dan juga untuk mengakali teori keadilan ini, terutama dari HR ya, terapkan peraturan
di buku PP-nya, peraturan perusahaan atau PKB-nya. Jadi jangan sampai ada terlihat perbedaan dan itu merasa ketidakadilan. Semua itu akan hilang ketika memang sudah berlandaskan peraturan. Misalkan ada statement ya, gaji atau sarana dan prasarana yang diterima sudah diatur di dalam PP. Misalkan untuk operator tidak mendapat jemputan, atau untuk staf yang masih kontrak tidak mendapat asuransi. Nah, itu bisa dituangkan di PP atau di company polisi, sehingga karyawan yang masuk bukan lagi merasa tidak adil, tapi karena memang itu adalah regulasi perusahaan yang tidak bisa dibantah. Kemudian ada teori pemenuhan kebutuhan, ini nyambung sama teori segitiga Pak Abraham Maslow ya. Tingkat terpenuhinya kebutuhan karyawan akan menjadi parameter kepuasannya. Jadi dia tidak peduli itu tidak adil, dia tidak peduli ada perbedaan dengan yang lain, tapi ketika kebutuhan dia terpenuhi, maka dia akan merasa puas. Ini biasanya dianut oleh para bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Yang penting anak istri saya bisa makan, contohnya ya. Yang penting saya dapat gaji, lingkungan kerja masih oke, setiap bulan dapat salari, bisa ngasih makan anak istri, anak saya bisa sekolah, istri saya bisa belanja, dan kebutuhan terpenuhi, maka selain itu dia tidak akan peduli. Gitu. Kemudian ada teori kelompok acuan. Ini nyerempet-nyerempet sama teori keadilan ya. Cuman ini biasanya terjadi antar departemen, di mana tentunya setiap departemen budaya dan komunikasi yang terjadi itu tergantung dari atasannya masing-masing ya teman-teman. Jadi ketika ada kataan di akunting, atasannya lebih fair, lebih oke dibandingkan departemen eksim misalnya. Maka departemen eksim akan melihat, kok di accounting makmur-makmur ya, ada banyak makanan, ada banyak hiburan, boleh setel musik, boleh keluar jam kantor, kok di eksim nggak boleh ya? Itu maka akan menjadi suatu standar tersendiri ya. Apalagi ketika eh, departemen yang tanda kutip nyaman tersebut merupakan departemen berpengaruh ya di perusahaan. Itu akan menjadi standar tinggi dari pemenuhan kepuasan. Ini ya kembali lagi ke realita, adil itu bukan sama rata, tapi sesuai kebutuhan dan porsinya masing-masing ya. Jadi perlakuan ke departemen A dan perlakuan ke departemen B tentu tidak bisa disamakan. Nah, faktor yang mempengaruhinya ada apa aja? Mungkin teman-teman lagi kelas ekstensi sudah kerja semua ya. Ada faktor individu yang paling pertama mempengaruhi, yaitu latar belakang karyawan, mungkin berangkat dari keluarganya seperti apa. Biasanya rata-rata keluarga karyawan yang berangkat dari keluarga punten dari yang low, dari below, dari bawah, itu lebih bersyukur untuk mendapat pekerjaan. Jadi ketika dapat pekerjaan apapun disikat. Tuh. Padahal dengan yang eh, berangkat dari keluarga cukup berada, ketika mendapat kesulitan di level-level tertentu, mungkin dia akan melakukan treatment yang berbeda. Tapi itu semua kembali lagi ke campuran parameter-parameter lainnya, teman-teman. Tidak bisa menggunakan hanya satu. Bisa jadi ada tingkat pendidikan di mana dia sekolah dan kuliah itu sangat berpengaruh teman-teman di realita lapangan ya. Katakan di posisi yang sama, tugas yang sama, tapi karyawan sebelumnya adalah karyawan dari ITB dan karyawan sekarang adalah karyawan dari katakan dari kampus lokal lah ya di kampus apapun itu. Itu bisa jadi outputnya sangat berbeda teman-teman. Karena ekosistem saat mereka sekolah pun berbeda dan itu sangat terasa di lapangan. Dan pengawasan, seberapa kencang pengawasan dari atasan dan supervisi, ada beberapa, jadi kalau teman-teman tahu teori XY ya kalau salah, eh, ketika karyawan merupakan inovator,
teridentifikasi sebagai inovator, maka jangan beri dia pengawasan yang ketat, tapi berikan tugas dan goal yang jelas. Tapi ketika karyawan tersebut merupakan tipe pekerja konsisten, dia tidak punya tanda kutip arah untuk inovasi. Yang penting dia hanya mengerjakan, maka berikan dia pengawasan dan supervisi serta langkah apa yang harus dikerjakan. Kelihatan ya bedanya. Jadi itu pun akan pengaruh ke perlakuan dari atasan dalam hal pengawasannya. Gitu. Ketika ketemu karyawan inovator, dia tidak usah diawasi. Kasih goal, kasih tujuan, kasih tugas yang memang sesuai dengan arahan kita. Dan maka teknisnya silakan Anda buat. Tapi beda hal ketika ketemu karyawan yang konsistennya ke arah pekerja, beri dia arahan yang jelas langkah per langkah, step by step. Karena akan percuma ketika kita memberitahu goal besarnya, tapi dia tidak mampu atau tidak paham gimana saja supaya bisa ke sana. Dia tidak bisa mencari langkah ke sana. Jadi yang kita share adalah langkahnya, step-stepnya, baru kita awasi dengan ketat. Gitu. Dan ada suasana dan lingkungan kerja. Teman-teman di sini yang sudah bekerja, siapa yang punya lingkungan toksik ya? Saya salah satunya teman-teman di tempat lama, di pabrik lama. Eh, Dua pabrik sebelumnya lingkungan saya cukup tidak bagus. Namun ya kita harus beradaptasi ya dimanapun kita berada. Dan ada faktor atasan, di mana treatment atasan sangat berpengaruh. Terkadang ketika pekerjaan kita sekecil apapun tapi dilihat dan dihargai, diapresiasi, kita akan menjadi respect. Tapi ketika pekerjaan besar kita diakuisisi dan tidak dihargai, itu akan menjadi bumerang ya untuk atasannya sendiri. Maka kita tidak akan bekerja memberikan yang terbaik. Rekan kerja sekitar kita, seberapa capable rekan kita untuk support atau bahkan kita yang mensupport dia. Jadi bagaimana keselarasan antara rekan itu juga mempengaruhi. Dan ya pekerjaan itu sendiri gitu. Cara mengukurnya gimana ya? Ada dua cara yang bisa dipakai, teman-teman. Ada single global rating, yaitu interview langsung, meminta karyawan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Ini pernah dilakukan di pabrik lama saya oleh head group langsung. Eh, jadi manajemen dari Jepangnya turun langsung untuk mengkolek informasi ada apa sebetulnya di perusahaan kita, seberapa tinggi tingkat kepuasan karyawan. Itu pernah beberapa kali dilakukan. Kemudian ada Samasen Score, di mana scoring dari berbagai indikator kepuasan kerja disusun peringkatnya dengan standar perusahaan. Nah, dan kita masuk ke komunikasi kerja, di mana komunikasi yang efektif akan memperlancar ya teman-teman, tentunya berbagai aktivitas yang ada di perusahaan. Nah, komunikasi adalah proses transfer informasi dan pemahaman dari satu orang ke orang lain. Mungkin teman-teman yang di pabrik Jepang kenal istilah Horenso. Nah, itu adalah untuk menekankan betapa pentingnya komunikasi dalam bekerja. Tidak asal memberitahu ya. Secara bentuk ada dua ya teman-teman. Eh, ini lumrah lah. Ada verbal, ada non-verbal. Non-verbal, mungkin teman-teman secara tidak sadar pernah kasih kode-kode ke rekan kerjanya, atau langsung melakukan cash itu di dalam alur kerjanya, itu salah satu komunikasi non-verbal. Kalau verbal ya kita speaking. Dan arahnya pun ada yang vertikal, horizontal, dan diagonal. Di mana vertikal tentunya kita ke atas atau ke bawah kita, ke atasan kita atau ke subordinate kita di bawah. Horizontal ke rekan kerja yang segaris, setara. Diagonal kita cross departemen biasanya. Cross departemen bisa ke manajernya atau ke staffnya juga. Tapi intinya kita eh, nyebrang ke tempat lain. Faktor yang mempengaruhi sebetulnya banyak.
Tapi secara besarnya itu bisa kita buat menjadi 3, teman-teman. Ada penyampai, yaitu kita, ada penerima, lawan, ada faktor lain. Penyampai, seberapa mampu kita menyampaikan informasi yang akan kita sampaikan. Katakan contohnya, ada anak magang baru lulus kuliah, diminta melaporkan kondisi sales perusahaan 3 tahun terakhir. Bayangkan dia baru lulus kuliah, PowerPoint baru bisa bikin presentasi model anak kuliah, belum bisa model bentor report, disuruh buat presentasi untuk sales 3 tahun ke belakang. Maka ya itu tidak akan tercapai ya, kemungkinan besar tidak akan tercapai arahnya jika tidak ada mentor apalagi. Jadi itu karena kita sebagai penyampai belum capable untuk menyampaikan informasi tersebut. Dan ada sikap, ada kondisi kesehatan dan mental juga. Mungkin teman-teman di tempat kerjanya ada yang pernah nemu penyakit apa sih namanya, cemas berlebih ya, bahasa Inggrisnya itu apa itu diagnosa dokternya. Di tempat saya dulu ada beberapa orang, analisanya itu dia malu ketika diberikan surat sakitnya ke HR. Ternyata setelah diwawancara dia ke psikiater, depresi, dia itu ternyata mengidap depresi. Apa diagnosanya ada lagi lain, tapi intinya dia itu ternyata depresi, sehingga ketika bekerja dia agak sulit menyampaikan pesan, menyampaikan pekerjaannya itu dia agak sulit karena memang kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan itu memang sudah dibuktikan dengan surat dari psikiaternya. Jadi itu faktor pertama yang harus dikuatkan ya, kita sebagai pemberi informasi harus capable, sehat, ya kalau lagi sakit-sakit dikit nggak apa-apa lah ya, tapi intinya mampu untuk menyampaikan informasi yang akan kita berikan. Dan di faktor penerima juga ada kemampuan menerimanya, sikap, kondisi kesehatan dan mental sama. Katakan eh, kita lagi kuliah nih, saya sebagai dosen pengampu memberikan mata kuliah HRM, tapi saya memberikan materi HRM ini kepada anak SMP, anak SMA, bahkan anak SD. Tentunya tidak akan to the point ya, akan salah sasaran karena kemampuan penerimanya belum cukup, belum mampu untuk menerima materi yang diberikan. Gitu. Kemudian ada juga sikap penerimaannya, ketika teman-teman bermusuhan dengan penerima pesan ya, tentu dia akan lebih mental block dulu ya, akan memblokir dulu informasi apapun yang akan keluar dari mulut kita. Dan juga kesehatan dan mentalnya sama, kita tidak boleh memberikan informasi, memaksa memberikan informasi ketika penerimanya sedang tidak baik-baik saja atau sedang tidak bisa menerima informasi. Terutama di pekerjaan ya, kita harus lihat dulu ini orang sedang sibuk kah, sedang banyak kerjaan kah. Kalau memang urgent ya bisa ditanya dulu apakah bisa menerima atau bisa ngobrol. Kita tidak bisa langsung memberikan informasi begitu saja. Dan ada faktor lainnya seperti media, kondisi alam, dan suasana hati. Bisa suasana hati, bisa suasana lingkungan kerja, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman, ketika komunikasi di dunia kerja, tentu bukan hanya menyampaikan informasi ya, tapi ada namanya laporan, ada namanya presentasi, dan itu menjadi hal lumrah ya, hal yang biasa untuk di dunia pekerjaan. Jadi salah satu bentuk nextnya dari komunikasi kerja di dunia kerja adalah laporan yang dimana biasanya dikemas dalam bentuk presentasi. Nah, oleh karena itu karyawan-karyawan yang memang menyampaikan laporannya dengan cara presentasi di weekly meeting ya, biasanya teman-teman mungkin kalau familiar dengan weekly meeting, kemampuan presentasi kita ya tentu harus diolah juga ya, harus diasah teman-teman. Karena di tengah
perkembangan dunia kerja, presentasi bukan lagi menyampaikan sesuatu, tapi menyampaikan kondisi dari perusahaan kalau di dunia kerja itu, teman. Perusahaan kita sedang apa, atau dalam bidang saya ya, kondisi di HR sekarang seperti apa. Jadi bukan lagi menyampaikan informasi, tapi bisa jadi bahan pengambilan keputusan untuk manajemen yang lebih di atas. Jadi kita harus punya skill penyampaian presentasi. Nah, di mana faktor untuk penentunya atau penyebab kegelisahannya ada dua ya teman-teman. Ada faktor ekstern, ada faktor intern. Di mana faktor ekstern ketika penonton atau tempat dan fasilitasnya not good, katakan penontonnya terlalu banyak atau penontonnya kaku-kaku, kita harus tahu lawan kita itu siapa ya. Jangan sampai kita presentasi asal-asalan, tapi ternyata lawan kita adalah presidir, itu kan berbahaya ya. Atau kita membuat presentasi yang sangat bagus, data detail lengkap, ternyata lawan kita adalah katakan masih di below, masih subordinate kita, maka informasi itu haram untuk disampaikan karena bisa jadi konfidensial. Jadi informasinya tidak pada tempatnya untuk disampaikan. Dan faktor intern tentunya di kitanya sebagai penyampai, ada tingkat pendidikan, pengalamannya, ketidaksiapannya, dan kecemasannya. Gitu. Nah, overall ada 4 sih yang bisa teman-teman latih atau prepare ya untuk menyampaikan suatu presentasi. Di mana di hal umum tentunya ada materinya, ada lihat sarananya, pakai apa mikrofon kah, ada display proyektor kah, atau hal lainnya. Dan juga cek lokasi. Jadi ketika cek lokasi kita bisa tahu kita harus nanti standingnya di mana loh, harus berdirinya sebelah mana, harus eh, melihat orang yang terhormatnya di sebelah mana, melihat teman-teman audiens secara penuhnya dari mana. Kemudian di khusus ada materi deepnya, mendalamnya, kemampuan mendengarkan, kemampuan mendengar, dan data riset khusus. Nah, kemampuan mendengarkan ini sangat penting teman-teman. Karena ketika kita presentasi, terkadang kita hanya menyampaikan, tapi kita lupa mendengar. Akhirnya kita hanya fokusnya untuk memberikan sesuatu, tapi kita lupa untuk mengumpulkan sesuatu. Padahal ya kita perlu untuk mengumpulkan sesuatu, terutama dari masukan-masukan audiens. Dan juga jika dibutuhkan, kita perlu melakukan data riset khusus. Jika kita misalkan menunjukkan data eh, persentase pabrik yang sudah menggunakan PKB, gitu, kita harus punya data aktualnya ya, data risetnya dari data statistik ada, badan statistik. Dan juga latihan, teman-teman, jika memang presentasinya penting, jangan ragu untuk melatihnya di rumah. Karena saat presentasi ya sudah tidak boleh ada kesalahannya, sudah harus jalan sesuai dengan tujuannya. Dan juga persiapan mentalnya lebih disiapkan. Salah satu tips untuk mental ya, mental itu dipengaruhinya oleh alam bawah sadar. Mental kita akan merasa lebih aman ketika persiapan kita lebih mantap. Jadi sebelum kemana-mana, silahkan persiapkan materinya dan kesehatan teman-teman semua sebelum presentasi. Itu akan meningkatkan kekuatan mental saat hari H. Kedua, saat misalkan sudah hamil 2 menit, teman-teman silakan olahraga ringan, rileks, gerakan tubuh, dikepak-kepakan tangannya, kepalanya digoyang, karena itu ada relasinya ketika badan teman-teman rileks, neuronnya semua terhubung, aktif, itu akan menenangkan mental teman-teman semua. Dan salah satu metode yang bisa dipakai adalah silakan ketawa terbahak-bahak. Nggak ada yang lucu nggak apa-apa, silakan tertawa terbahak-bahak, tertawa besar, itu akan mengaktifkan sel-sel otak kita, sehingga kita merasa lebih siap untuk menghadapi presentasi. Nah, 6 tahap yang perlu dibangkitkan saat presentasi yaitu pertama perhatian audiens tentunya ya. Gimana caranya kita menarik perhatian audiens? Biasanya itu ada di 7 detik pertama ya.
8 atau 10 detik pertama, kita bisa nge-hook ya ke audiens. Bisa storytelling dulu. Misalkan, teman-teman kemarin saya ke Bandung kebetulan malam hari, ternyata saya baru tahu loh di Bandung ketika malam lebih syahdu dari Jogja. Kenapa coba? Nah, itu nge-hook ke audiens eh, supaya perhatiannya tertuju dulu ke pusat, ke tengah, ke presenter. Atau bisa juga teman-teman mini games atau eh, ya ice breaking boleh. Kemudian ada hasratnya. Jadi ketika perhatiannya sudah didapat, maka hasrat dari audiens akan mulai tumbuh untuk memperhatikan atau penasaran ada apa nih. Nah, ketika hasratnya tumbuh, maka audiens akan baru mulai melakukan ketindakan. Tindakannya yaitu mendengar ya, mendengar, memperhatikan dengan seksama, mencatat apa yang perlu dia catat, dan ujung-ujungnya apa? Lari ke minat. Hasrat sedikit beda dengan minatnya. Ketika mereka sudah melakukan tindakan, maka mereka akan ada minat lebih lanjut lagi. Hasratnya makin tinggi. Pengen nanya deh, atau pengen beli barang yang dipresentasiin deh, atau pengen merevisi deh, ini ada yang salah deh presentasinya. Itu adalah minat untuk bergerak. Akhirnya dia mengambil keputusan, audiens, oke, di tengah presentasi atau saat sudah momen tanya jawab, maka audiens akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Akhirnya mengangkat tangan, bertanya atau mengkritik presentasi yang disampaikan. Contohnya, mohon maaf, ternyata data yang disampaikan oleh Bapak kurang dalam, mohon lebih diperdalam. Kalau butuh bantuan, silakan boleh ke departemen kami. Itu kalau di aktualnya cepat ya, berjalan seperti biasa. Tapi ternyata ada proses ini yang terjadi di dalam ruangan audiens itu. Setelah keputusan akhirnya ditanggapi, oke, entah untuk pertanyaan kah atau minat untuk hal lainnya, maka dari audiens akan merasakan kepuasan tersendiri, gitu. Dan ketika audiens puas ya, kita bisa lihat dari animonya ya, itu bisa kita bilang presentasi kita berhasil. Nah, sudah. Oke, jadi untuk teman-teman kelas ekstensi berikut adalah pertemuan terakhir kita di kelas ekstensi Human Resource Management, pertemuan ke-10. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi hal baik ya untuk teman-teman semua dan bisa berguna di pekerjaan teman-teman. Baik, kalau gitu sampai berjumpa lagi di semester berikutnya. Jika memang kita ada jadwal, saya pribadi mohon maaf di pertemuan terakhir ini kita pakai video yang nggak jadi Google Meet. Semoga kedepannya bisa lebih lancar lagi untuk masa ekstensi dan sukses semua untuk teman-teman ya. Thank you.